Halo e-commerce, kenalin nama aku Hanisa Diananda dan hari ini aku bakalan bahas tentang hubungan internasional dari pengertiannya sampai isu hubungan internasional yang juga melibatkan Indonesia nih. Nah, buat kalian yang belum tahu nih apa sih hubungan internasional itu? Jadi menurut Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, hubungan internasional adalah setiap aktivitas yang menyangkut aspek daerah dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh pemerintah daerah, di mana pengertian hubungan internasional ini memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang ada di undang-undang tadi. Lalu ada tiga ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi hubungan internasional, yaitu mereka adalah Trevor Taylor pada tahun 1979. Ia mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan sebuah disiplin ilmu yang mencoba menjelaskan tentang aktivitas politik lintas batas negara. Lalu selanjutnya ada Simon Brown pada tahun 1988, di mana ia berpendapat bahwa hubungan internasional sebagai studi tentang pola tindakan dan reaksi antar negara-negara berdaulat sebagaimana direpresentasikan oleh elit pemerintahnya. Aduh, agak susah ya, agak belibet nih. Dan yang terakhir ada Joseph Olah pada tahun 1999 mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi tentang segala bentuk interaksi antar bangsa dalam sebuah sistem internasional. Nah, dari ketiga ahli tadi sebenarnya memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda mengenai definisi dari hubungan internasional itu sendiri ya e-commerce. Jadi bisa kita simpulin nih dari pendapat tadi bahwa hubungan internasional itu adalah interaksi antar bangsa yang dilakukan oleh pemerintahannya, dalam artian hubungan internasional ini berhubungan erat dengan yang namanya politik internasional ya e-commerce. Nah, biar kita lebih mendalami tentang hubungan internasional nih, aku mau berbagi sama e-commerce perihal salah satu contoh isu hubungan internasional yang melibatkan tiga negara, yaitu Cina, Indonesia, dan juga Amerika Serikat. Kita langsung aja ya bahas isunya. Jadi isunya itu adalah seperti ini e-commerce. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Menteri Luar Negeri Cina yang bernama Wang Ying untuk membahas potensi kolaborasi antar negara di tengah pandemi COVID-19. Nah, salah satu persetujuan utama yang lahir dari pertemuan ini adalah keputusan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat distribusi vaksin COVID-19 dari Cina di kawasan Asia Tenggara. Nah, karena kerjasama ini dipandang akan menguntungkan kedua belah pihak, pasalnya kan di satu sisi nih Cina dapat menjadikan Indonesia yang memiliki lebih dari 270 juta penduduk sebagai tempat uji coba vaksin COVID-19, sekaligus Cina juga dapat mengamankan akses ke pasar Asia Tenggara. Nah, lalu di sisi lain keuntungan untuk Indonesia sendiri adalah Indonesia yang memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara, tidak hanya akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin nih, tapi juga berpotensi besar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebagai distributor di wilayah ASEAN. Ini berarti cuannya banyak ya, secara jadi distributor utama gitu loh di daerah, di wilayah ASEAN lagi. Terus kesepakatan terbaru ini menandai kemitraan yang lebih kuat antara kedua negara nih e-commerce, dan sedikit banyak akan berdampak pula pada hubungan Indonesia pada Amerika Serikat. Nah loh, kan tadi bahasnya Cina nih, kok malah nyenggol ke Amerika Serikat? Nanti kita bahas ya. Nah, hubungan yang kian intensif antara Cina dan Indonesia dapat mengakibatkan semakin kuatnya pengaruh Cina atas Indonesia, baik secara ekonomi, politik, ataupun militer. Hal ini tentunya membuat Indonesia menjadi sangat bergantung pada Cina ya e-commerce. Kemungkinan tersebut juga dapat berpotensi merusak hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kenapa nih ya? Jadi alasannya adalah condongnya Indonesia kepada Cina semakin terlihat nih. Tatkala baru-baru ini pemerintah Indonesia menolak proposal Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengintai maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia. Nah, proposal tersebut diajukan di tengah memanasnya kompetisi antara Amerika Serikat dan Cina untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara e-commerce. P-8 sendiri dikirimkan oleh Amerika Serikat berguna untuk memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas
militer Cina di Laut Cina Selatan. Nah, jadi sebenarnya P-8 ini adalah pesawat militer untuk mengintai, teman-teman. Jadi untuk mengawasi pergerakan dari Cina itu sendiri di Laut Cina Selatan gitu loh. Nah, penolakan Indonesia atas usul Amerika Serikat dapat memberikan tanda kemungkinan keberpihakannya Indonesia kepada Cina. Tapi dalam pembelaannya nih, Indonesia menjelaskan bahwa keputusan penolakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri untuk tetap bersifat netral. Nah, artinya Indonesia tidak memihak Amerika Serikat ataupun Cina nih ya kan. Namun, Dino Patijalal yang merupakan mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda atas hal ini. Nah, ia berujar kita tidak ingin tertipu dalam kampanye anti Cina yang dimana kampanye anti Cina ini yang maksudnya yang digaung-gaungkan oleh Amerika Serikat ya kepada negara-negara di ASEAN. Tentu saja kita terus mempertahankan kemerdekaan kita, ujarnya. Tapi ada faktor keterlibatan ekonomi yang lebih dalam dan Cina saat ini adalah negara paling berpengaruh di dunia bagi Indonesia, ujar Dito. Nah, e-commerce mungkin bertanya-tanya nih, alasan apakah yang membuat proposal pendaratan pesawat militer P-8 milik Amerika Serikat ini sampai ditolak oleh pemerintah Indonesia? Padahal kan tadi alasannya nih cuma mau mengisi bahan bakar tuh. Nah, jadi e-commerce adanya alasan penolakan ini dilansir dari laman Detik Finance adalah alasan ditolaknya proposal pendaratan P-8 ini karena para pejabat Indonesia ini mengungkapkan meningkatnya persaingan Amerika Serikat dan Cina untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara ini sebenarnya cukup mengejutkan untuk pemerintah Indonesia gitu. Sebab Indonesia sendiri memiliki kebijakan luar negeri yang harus bersikap netral sejak lama. Nah, Indonesia sendiri tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di wilayah Indonesia, teman-teman. Sementara P-8 ini memainkan peran sentral dalam hal mengawasi aktivitas militer Cina di Laut Cina Selatan yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatannya. Namun nih Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei juga memiliki klaim tandingan atas perairan Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya itu dan juga merupakan jalur perdagangan nih kan senilai 3 triliun USD dolar setiap tahun. Banyak banget. Dolar lagi, miliar, dolar triliun lagi itu sampai belibet nih gara-gara duit doang. Terus nih alasan selanjutnya ya tadi karena Indonesia tidak ingin memihak e-commerce. Kalau e-commerce ingat nih permasalahan Laut Cina Selatan yang melibatkan antara Cina dan Indonesia. Indonesia itu menganggap sebagian Laut Cina Selatan sebagai milik Indonesia. Nah, jadi Indonesia secara teratur mengusir kapal-kapal penjaga pantai dan juga nelayan dari Cina yang masuk ke wilayah Laut Cina Selatan bagian atau milik Indonesia. Nah, Indonesia sendiri tidak ingin memihak dan khawatir akan persaingan keduanya sebab ada kemungkinan nih kan hal ini juga nantinya akan berdampak sama Indonesia secara kedua negara ini memiliki kerjasama tertentu dengan Indonesia gitu loh. E-commerce. Nah, dalam kasus tadi ini kita belajar nih bahwa ada banyak makna yang terdapat dalam hubungan internasional seperti menjamin kelangsungan hidup bangsa di tengah kehadiran bangsa-bangsa lain, membangun solidaritas dan sikap saling menghargai antar bangsa, lalu memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia. Lalu selanjutnya ada membuka peluang untuk membantu bangsa-bangsa lain yang tertindas atau terjajah nih kan. Lalu ada membuka hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang mau membantu ketika negara kita tertindas. Lalu kemudian ada menyelesaikan konflik antar negara, memposisikan bangsa secara strategis di tengah pergaulan dengan bangsa lain gitu. Nah, sebenarnya hubungan internasional itu merupakan ilmu yang sangat menyenangkan untuk dipelajari e-commerce. Kalian jadi tahu bagaimana kabar dunia dan menjadi lebih kritis lagi terhadap bidang politik yang memang ada dalam hubungan internasional ini ya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang hubungan internasional yang bisa aku bagikan nih sama teman-teman e-commerce semuanya. Aku harap apa yang aku bagikan tadi dapat menambah wawasan dan juga ilmu untuk teman-teman sekalian ya. Dan maaf apabila ada salah kata dan juga tadi agak belibet ya sedikit menjelaskannya. Semoga kita semua diberikan perlindungan dan juga kita semua tetap diberi kesehatan karena di saat ini kan kita lagi masih rawan-rawannya pandemi ya. Dan juga aku pesan sama kalian jangan lupa pakai masker,
cuci tangan kalian yang teratur dan bersih, makan makanan yang sehat, dan juga rajin olahraga, and stay produktif. Aku Dea, dadah, see you when I see you. Ciao.